Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Halo pecinta sepak bola, selamat datang di channel Fans The United yang akan memberikan informasi seputar Manchester United. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari Setan Merah. Manchester United minta barter Paul Pogba dengan Fede Valverde dari Real Madrid. Manchester United mungkin akan merelakan Paul Pogba pindah ke Real Madrid. Sebagai gantinya, Setan Merah akan meminta Real Madrid melepas gelandang muda Federico Valverde. Masa depan Paul Pogba belakangan ini kembali menjadi bahan spekulasi. Situasi yang sama terjadi pada akhir musim 2018-2019 lalu ketika dia menyatakan hendak pindah dari Old Trafford. 2 pekan lalu, saat menjalankan tugas untuk timnas Prancis, Paul Pogba menyatakan pindah ke Real Madrid adalah mimpinya. Seperti diketahui, Real Madrid sejak lama sudah tertarik pada jasa Paul Pogba. Zinedine Zidane, pelatih Real Madrid, punya hubungan baik dengan Paul Pogba. Zidane tidak pernah menutupi bahwa Paul Pogba adalah pemain favoritnya. Zidane dan Pogba sama-sama ingin bekerja di tim yang sama. Dikutip dari Talksport, Manchester United mungkin akan membuka peluang melepas Paul Pogba ke Real Madrid. Akan tetapi, United tidak akan melakukan begitu saja, ada rencana lain yang disiapkan United. Tim racikan Ole Gunnar Solskjaer itu siap melepas Paul Pogba dengan satu syarat. United akan meminta Fede Valverde sebagai bagian dari kesepakatan. United yakin Valverde bisa menggantikan Paul Pogba. Pada usia 22 tahun, Fede Valverde mampu menembus tim utama Real Madrid. Valverde punya kelebihan bisa bermain untuk banyak peran di lini tengah. Valverde bisa bertahan dan menyerang sama bagusnya. Sementara itu, United mengambil langkah jangka pendek lebih dulu. Paul Pogba punya kontrak yang habis pada Juni 2021. Namun, United punya opsi perpanjangan kontrak selama 12 bulan dan opsi itu bakal diaktifkan. Bruno Fernandes berjanji Manchester United akan ulangi kekalahan 1-6 dari Tottenham Hotspur. Bintang Manchester United Bruno Fernandes menegaskan bahwa timnya tak akan mengulangi kekalahan dengan skor telak melawan Tottenham Hotspur. 2 pekan lalu, Manchester United secara mengejutkan harus menelan kekalahan dengan skor mentereng 1-6 dikala menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford. Kekalahan memalukan tersebut kabarnya sampai memancing adanya pertikaian antara sesama pemain Manchester United, hingga rumor kekesalan pemain terhadap manajer Ole Gunnar Solskjaer. Bruno Fernandes pun menyatakan bahwa timnya kedepannya harus mampu menghindari kekalahan seperti ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Apa yang terjadi melawan Tottenham tidak bisa terjadi lagi. Kami bermain untuk klub besar dan tim besar, ujar Fernandes kepada MU TV. Klub ini pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu. Setiap orang harus menjadi lebih baik. Dimulai dengan saya perlu melihat diri saya sendiri terlebih dahulu. Dan kemudian apa yang perlu dilakukan di grup dengan lebih baik, cuit Fernandes. Manchester United sukses bangkit dari hasil buruk tersebut. Melawat ke kandang Newcastle, Setan Merah menang dengan skor telak 4-1. Bruno Fernandes yang turut menyumbang 1 gol dalam kemenangan tersebut pun mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya, serta bertekad mempertahankan tren bagus ini di laga selanjutnya. Hari ini sempurna, setelah kekalahan dari Tottenham Hotspur. Saya rasa kami harus terus meningkat, jangan kebobolan gol, seperti yang saya katakan sebelumnya, dan terus mencetak gol, ujar Bruno Fernandes. Hadirnya Edinson Cavani di sesi latihan, Manchester United siap tempur kontra Paris Saint-Germain. Kabar menggembirakan datang dari Manchester United. Jelang duel kontra Paris Saint-Germain di Liga Champions, Edinson Cavani terlihat mengikuti latihan pada Minggu waktu setempat. Edinson Cavani tidak bisa tampil membela Manchester United pada pertandingan kontra Newcastle United karena diharuskan menjalin masa karantina. Namun, melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions tengah pekan ini, striker berusia 33 tahun itu sudah siap dimainkan. Lewat media sosial Twitter, Manchester United memberikan informasi kepada pengikutnya bahwa Edinson Cavani sudah mengikuti latihan bersama rekan setimnya yang lain. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang menarik jika Ole Gunnar Solskjaer memainkan Cavani pada laga melawan Paris Saint-Germain. Pasalnya, penyerang asal Uruguay itu didatangkan dari raksasa Liga 1 tersebut. Bagi Cavani, duel melawan Paris Saint-Germain tentu menjadi momen spesial, sebab itu menjadi kali pertama dia bertemu dengan mantan klubnya tersebut.
Hubungan Cavani dengan Paris Saint-Germain memburuk di penghujung karirnya. Cavani tidak senang dengan berkurangnya jam bermain yang diberikan pelatih Thomas Tuchel kepadanya. Kisruh semakin parah setelah Paris Saint-Germain dan Cavani juga tidak menemukan kata sepakat terkait perpanjangan kontrak. Cavani bahkan sempat mogok bermain saat Paris Saint-Germain tampil di fase grup Liga Champions musim lalu. Jelang Paris Saint-Germain versus Manchester United, kemungkinan besar Juan Mata menjadi starting 11 di skuad United. Juan Mata tampil bagus di laga Manchester United melawan Newcastle. Pemain 32 tahun pun diyakini layak untuk tampil sejak menit awal saat setan merah adu baku hantam dengan Paris Saint-Germain. Juan Mata dimainkan sebagai pemain inti saat United berjumpa Newcastle di pekan kelima Liga Inggris. Juan Mata bermain sebagai winger kanan menggantikan Mason Greenwood. Pemain asal Spanyol itu membuat assist pada gol pertama United yang dicetak Harry Maguire. Gol itu kemudian membuat skor imbang 1-1. Setan merah akhirnya menang 1-4 atas Newcastle di laga tersebut. Ole Gunnar Solskjaer menggantikan Juan Mata pada menit ke-92. Juan Mata mungkin kalah bersinar dari Marcus Rashford dengan 1 gol dan 2 assist, tetapi perannya di lapangan sangat krusial. Ole Gunnar Solskjaer menerangkan jika Mason Greenwood tidak bisa bermain kala melawan Newcastle karena cedera. Karena itu, dia membawa Juan Mata untuk menjadi pemain inti, satu pilihan yang jitu dari Solskjaer. Kami belum tahu kapan dia Mason Greenwood akan pulih, kata Solskjaer. Di sisi lain, Solskjaer puas dengan permainan Juan Mata saat berjumpa Newcastle. Mantan pemain Valencia itu memberikan kreativitas di lini tengah. Dia meringankan tugas Bruno Fernandes sebagai playmaker utama. Juan Mata dan Bruno Fernandes itu cerdas. Mereka menciptakan peluang bagi kami, dan kami bisa mencetak beberapa gol lagi, sambung pria asal Norwegia tersebut. Mason Greenwood mungkin belum 100% sembuh, sedangkan Dani James tidak sedang dalam performa terbaiknya. Sangat mungkin bagi Juan Mata untuk tampil inti melawan Paris Saint-Germain di matchday pertama Liga Champions musim 2020-2021. Laga balas dendam Paris Saint-Germain akan tersaji nanti malam di Stadion Parc des Princes Paris. Jadwal pertandingan pertama grup H Liga Champions 2020-2021 antara Paris Saint-Germain versus Manchester United bakal dimainkan pada Rabu tanggal 21 bulan 10 2020 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Parc des Princes Paris. Laga Paris Saint-Germain versus Manchester United di Liga Champions nanti akan menjadi ajang balas dendam Le Pariases atau kekalahan 1,5 tahun silam. Paris Saint-Germain telah berkembang pesat sejak kekalahan dari Manchester United di babak 16 besar musim 2018-2019. Misi membalas kekalahan United jelas diusung oleh Kylian Mbappe dan kolega. Pemain sayap Paris Saint-Germain Pablo Sarabia mengatakan bahwa tujuannya timnya hanya menang di laga ini. Sarabia pernah menyingkirkan Manchester United di 16 besar Liga Champions 2017-2018. Anda harus menaruh intensitas kepada laga ini, menjadi sangat fokus dan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan. Semua pemain di tim ini ingin bermain dan menampilkan performa terbaiknya, kata Sarabia. Saya sudah pernah melawan mereka Manchester United 2 tahun lalu bersama Sevilla. Laga itu spesial karena kami menang di Old Trafford dan berhasil lolos ke perempat final. Dalam kasus apapun, saya harap kami dapat memenangkan semua laga fase grup, yang mana akan membuat kami menjuarai grup, imbau Sarabia. Sementara itu, Manchester United arahan Ole Gunnar Solskjaer mampu bangkit setelah kekalahan memalukan 1-6 dari Tottenham Hotspur pekan keempat Liga Inggris. Bruno Fernandes dan kolega sukses menekuk Newcastle dengan skor 4-1 pada minggu kemarin. Selain itu, United berpeluang menurunkan ex penyerang Paris Saint-Germain musim lalu Edinson Cavani. Bomber Gek Uruguay ini sudah ikut berlatih pada minggu pagi waktu setempat. Apabila dapat bermain, Cavani tentu akan memberi kekuatan lebih di lini depan Red Devils. Namun, menurut prediksi pasar Liga Champions, Paris Saint-Germain tetaplah diunggulkan meraih kemenangan. Neymar akan menjadi tumpuan di lini depan Le Pariases di laga ini. Di 2 pertemuan terakhir, Paris Saint-Germain melawan United, nomor 10 timnas Brazil tersebut hanya menonton dari tribun. Sekarang Neymar dapat membuktikan peran pentingnya di lini depan Paris Saint-Germain.